Sama gua Anwar, kita masih di AR Automotive Channel. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe biar dukung kita untuk tetap semangat upload walaupun sekarang lagi musim Covid, tapi kita tetap semangat upload. Jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman kalian untuk informasi tentang otomotif di Indonesia dan terus dukung channel kami. Gue mau ngebahas sebuah mobil. Ini sangat jarang sekali mobil ini tampil di Indonesia. Karena apa? Ini sebenarnya keluaran Toyota, merupakan mobil revolusi sebelum Foxy. Jadi mobil ini dulunya tidak begitu laris di pasaran, namun setelah muncul Foxy, generasi setelah ini pemasarannya sangat tinggi sekali untuk penjualannya, sehingga mobil ini sangat tidak terlihat untuk pemasarannya di Indonesia. Nah, di sini kita lihat lambangnya dia N NAV1. Mobil ini adalah Toyota NAV1 keluaran tahun 2017. Mobil ini dibandingkan dengan Foxy sangat jauh sekali performanya, terutama di sisi tenaganya sangat loyo sekali. Jegat, makin diinjek makin mundur. Untuk tenaganya sangat kurang, tapi untuk desainnya mobil ini sudah sangat oke. Desainnya pun mirip sekali dengan Hyundai H1. Ya 11-12 walaupun mobil ini agak kecil. Dan mobil ini merupakan mobil tipe paling tinggi, tipe V, dan sudah dilengkapi dengan krom-krom dan body kit di bawah yang cukup menarik dan dua buah fog lamp kanan kiri. Kemudian lampu utamanya sudah menggunakan proyektor, sangat modern sekali pada zaman itu. Namun untuk lampu lainnya itu masih menggunakan lampu fog lamp, dulu menggunakan LED. Dan mobil ini dibekali dengan mesin 1500 cc, sehingga seperti saya sampaikan tadi, dengan bodi yang sebesar ini, sebesar Serena lah, tapi tenaganya masih kurang oke kalau masih dibekali dengan mesin 1500 cc. Dari sisi samping kita lihat untuk spion sudah dilengkapi dengan spion retract, dan ini sama seperti Toyota Corolla Altis yang pernah gua sampaikan sebelumnya. Ini udah berpisah daripada biasanya nempel di sini nih, tapi ini nempel di bodi, dan kacanya luas hampir sama seperti Foxy, luas, cuman Foxy agak amping dikit, dan handle-nya sudah dilengkapi dengan chrome, dan sini udah smart key, jadi tidak perlu open close kuncinya. Dan yang mobil sekelas ini memang seharusnya sudah menggunakan automatic door, jadi dia buka tutup otomatis sehingga memudahkan penumpang tengah untuk naik turun, tidak perlu dorong pintu, karena kalau dorong pintu berat ya. Ini lebih besar daripada NMAX dan juga Luxio, jadi ini lebih berat kalau masih manual. Jadi ini udah otomatis, sudah straight. Di kaca belakang sini udah ada anti embun, kotak-kotak ini anti embun, dan ini ada rel untuk pintu. Sudah dilengkapi dengan pelek dengan ukuran 16 inch. Sebenarnya cocok ya untuk ukuran mobil ini. Namun untuk kalau pelek ini dipasang di Foxy, kenapa terlihat sangat kecil sekali? Karena Foxy lebih tinggi dan lebih lebar. Jadi kalau ring 16 di Foxy itu kelihatannya kecil, tapi kalau ini udah oke. Dan peleknya sudah 4 ban, udah menggunakan pelek alloy. Kita ke belakang. Di belakang tampilannya hampir sama, nggak sama sih sama Foxy, tapi di sini hampir sama kayak Foxy. Namanya di sini NAV1. Dan ini spoilernya di bawah kalau Foxy dari atas, dan ini sudah ada spoiler dan lampu rem. Kemudian reflektor ada di sini kanan kiri, dan ini tipe V limited edition. Gak tahu limited edition ada berapa unit, tapi ini yang limited. Lampu-lampunya masih menggunakan bohlam untuk lampu rem, lampu mundur dan lampu sen. Kemudian untuk lampu remnya dia sudah menggunakan LED. Di belakang sini juga dia sudah menggunakan body kit yang lumayan oke menurut gua. Body kit depan belakang, dan sudah memiliki 4 titik sensor mundur dan ada kamera mundur di sini, sehingga mobil ini sudah oke dengan harga yang ya barunya dulu sekitar 300-400 worth it lah untuk dapat mobil ini. Yang sangat disayangkan cuma tadi saat itu tenaganya kurang. Dari sini tampilan luarnya ada komentar, jangan lupa komen di bawah ada yang kurang atau seperti apa. Kita sekarang masuk ke dalam mobilnya. Ya, kita udah ada di dalam mobil ini, dan nggak gede-gede amat ternyata di dalam. Jadi kita mulai bahas satu persatu untuk interiornya seperti apa. Kita bahas satu persatu untuk tampilan mobilnya. Untuk dashboardnya ini bahannya bahan keras ya, nggak terlalu empuk.
empuk karena harusnya ini di mobil ini penyimpanannya banyak banget. Di depan pengemudi ini bisa buat naruh dompet sama handphone dan segala macam bisa di sini. Terus di sini bisa buat naruh koin atau bisa buat naruh sutra di sini bisa lah sedikit. Ini ada pencetan odometer, clock, jam dan display untuk tampilan situ. Nah, itu adalah tampilan instrumen clusternya. Dia ada di tengah kayak mobil Vios dan mobil Yaris, tapi ini lebih kotak ya, lebih kotak dan lebih aerodinamis untuk tampilan instrumen clusternya. Oke, good tampilannya. Terus di tengah sini itu ada head unit dengan LCD 7 inch dan di bawahnya ada AC dan persneling di sebelah kanan sini. Dan ini hampir sama kayak punyanya Luxio, satu tempat begini, tapi ini banyak banget pencetan ya ini ya, bukan touchscreen, ini pencetan dan banyak banget. Ini untuk temperatur passenger di belakang dan ini untuk temperatur di depan sini dan rata. Kemudian ini rear dan dual, jadi dual ini untuk depan belakang. Kemudian modenya mau mode apa, dan di sini untuk di dalam ruangan saja atau untuk diambil udara dari luar. Dan ini front and rear itu udara dari depan. Ini ada passenger. Nah, ini keselamatannya sudah dipikirkan untuk seat belt penumpang, terus AC, terus ini untuk tekanan AC-nya. Terus udah oke banget. Terus ini persneling, di sini ada locknya. Jadi locknya ada di sini. Jadi kalau kita nggak pencet rem ini nggak bisa dimasukin, tapi kalau kita pencet lock bisa masuk. Oke. Dan di sebelah sininya ada buat buka tutup pintu dan ada sensor parkir depan belakang buat buka pintu. Oke, otomatis. Jadi nggak perlu penumpangnya yang buka pintu dari luar, bosnya tinggal masuk aja. Di sebelah kanan sini ada power door, itu untuk mengunci pintu belakang. Dan di start engine, kemudian settingan lampu, ini ada navi dan DVD. Ada pencetan sini, cuman ini dipencet-pencet nggak tahu ini fungsinya buat apa. DVD dan navigasi mungkin ya ini ya. Terus di sini ada tempat penyimpanan juga, lumayan buat naruh koin-koin, lumayan lah. Di bawahnya juga ada tempat penyimpanan lagi, banyak ya tempat penyimpanan di mobil ini. Terus kemudian setirnya bulat, nggak kotak kayak mobil Ferrari. Terus di sini ada kayu woodnya, dan di sini juga. Di sini udah jelek ya karena mobil udah 5 tahun lebih, jadi belum 5 tahun lebih sih, 3 tahun, tapi ini udah jelek. Di sini ada mainan jempol untuk mainan head unit, volume, dan ada mode display, mode untuk head unitnya. Cuman dikit tapi berguna banget. Di sini ada switch wiper depan, belakang, dan ini ada switch lampu electric mirror dan retract mirror sudah bisa dipencet. Tapi sayangnya mobil ini kalau kita kunci dari luar saat mobil mati itu dia tidak bisa otomatis nutup sendiri, harus manual dari dalam. Jadi apa fungsinya retract ini? Harusnya kalau dia terbuka seperti ini kita kunci dari luar harusnya dia otomatis nutup, tapi untuk mobil ini belum. Foxy pun belum. Mungkin setelah Foxy nanti sudah mungkin. Ada lock pintu di sini. Dan di sini ada 4 buah power window dan 4-4-nya ini sudah menggunakan otomatis. Kanan kiri depan belakang tengah kanan kiri itu sudah otomatis. Jadi sekali pencet dia udah langsung turun naik. Selain itu di sini ada kayak kain-kainan gitu empuk dan bukan chrome tapi silver, tapi handle-nya sudah chrome buat pegangan handle pintu. Dan penyimpanannya pun ada buat naruh koin lagi di sini. Gila. Penyimpanannya banyak koin, cup holder dan buat naruh dompet atau peci, bisa di sini naruh peci. Di tengahnya kita balik lagi ke tengah, di sini ada penyimpanan lagi buat naruh popcorn di sini. Dan di sini ada voltase colokan listrik buat ngecas handphone. Dan di sini lagi ada penyimpanan lagi buat koin. Ini kayaknya ngemis kali yang punya mobil ini, banyak banget ini buat koinnya. Ini buat koin dan ini cup holder 2 biji, lumayan gede buat kanan kiri lah. Kalau pacaran kan minumannya harusnya satu aja ya biar irit. Nah di sini lagi nih buat apa nih, buat cenil apa nih nggak tahu nih, cenil aneh. Dan ini ada port USB, ada tempat penyimpanan lagi. Nah ini cup holdernya tinggi nih, tinggi banget cup holdernya. Dan ini sebenarnya kulkas, ini kulkas mini. Jadi ini buat naruh aqua di sini, lo naruh aqua di sini dia akan dingin karena ini kulkas nih. Ini settingannya nih. Ini settingan untuk kulkas ini. Kita naruh minuman di sini tuh bisa dingin. Oke ya, sedikit tapi berguna kulkas mini. Dan di belakang sini ada cup holder buat penumpang belakang lah. Ya lumayan buat penumpang belakang biar nggak rus. Dari sisi bangku, sayangnya bangkunya masih manual sama kayak Foxy. Ya namanya keluaran sebelum Foxy, jadi belum tentu dia lebih baik daripada Foxy. Jadi ini masih manual banget dan sangat oke lah untuk tampilan dalamnya. Dan di sini ada lampu-lampuan, penyimpanan untuk kacamata. Oh bukan, ini bukan penyimpanan kacamata. Ini untuk kaca men. Ada kacanya, jadi bukan penyimpanan kacamata, tapi ini kayak kaca gitu buat ngeliat penumpang. Penumpang di belakang lagi ngapain ya? Kalau lagi ini kan nggak etis ya. Tapi ini belum otomatis, masih manual, belum otomatis. Untuk keamanannya ini baru disediakan airbag untuk di setir saja. Untuk sebelah kiri ada di depan penumpang satu airbag, di bawahnya ada penyimpanan. Ini buat naruh celana jeans sama kaos-kaos ganti bisa banyak. Nah ini nih buat apa nih? Ini buat naruh dompet dan segala macam. Dan di sini ada woodnya. Terus di sini ada penyimpanan.
luas. Ini di sini juga ada nih penyimpanan nih. Kelupaan penyimpanan buat koin. Banyak ya koinnya. Ini yang punya pengemis beneran nih. Banyak koin, dia habis ngemis dapat koin dimasukin sini buat ngasih ke Pak Ogah kali ya. Dari depan sini kita coba ke bangku paling belakang dulu. Kita coba ke bangku paling belakang gimana tampilan paling belakangnya. Let's go. Kita udah di bangku paling belakang dan tempat duduknya ini nyaman. Kali ini nyaman tempat duduknya, nyaman. Enak kok tempat duduknya, cuman sayangnya ini nih, ini ganjel di punggung, jadi kerasanya agak ganjel, jadi ini harus dinaikin. Segini baru enak. Dan ini kalau ini buat senderan, kalau nggak punya pacar senderan di sini duduk di belakang, jadi ada tempat bersandar. Di tengahnya sini nggak ada armrest karena mungkin ini untuk 3 orang, dan di belakang sini nggak ada buat colok-colokan buat ngecas. Di sini ada cup holder 2 biji, dan sini buat naruh koin lagi koin, tempat koin banyak sekali, dan AC blower ada di sini, dan kanan kiri AC blower, dan untuk seat belt ada 3 titik. Ini untuk penumpang tengah, jadi safety-nya udah dipikirkan untuk mobil ini. Posisi duduk enak, nyaman, dan legroomnya pun lega. Nah ini depannya masih lega banget, tapi ini legroomnya lega, jadi oke lah mobil ini bagus. Lebih kalau menurut gua dari sini kita coba ke tengah kali ya, cobain tempat duduk tengah. Let's go, kita ke tengah. Kita udah di tengah mobil, dan ini kita bahas dari atasnya dulu. Ini ada pengaturan AC. Kalau biasanya mobil-mobil murah di tengah, tapi kan di tengah ada monitor, jadi ini di samping sini kayak bis jadinya. Untuk kacanya ini lebar sekali, tapi nggak ada untuk anti sinar matahari, jadi plong gini. Kalau nggak pakai kaca film udah kayak akuarium dan ke terik matahari. Menurut gua kurangnya itu. Di sini ada pegangan, jadi kalau pengemudinya ngebut-ngebut, wow gitu pegangan ini. Dan di sini juga ada pengemudi kalau begini. Pengemudi yang ngebut ada pegangan juga. Di bangku tengah sini udah ada armrestnya. Nggak tahu kenapa ya, gua duduk di sini tuh lebih nyaman kayak kemarin gua review Foxy. Nggak tahu kenapa dah. Cuman sayangnya mobil ini memang masih manual semua. Ini masih manual, dan depannya pun masih manual banget, belum otomatis. Dan di pintunya sini, kita lihat ke pintunya, ini ada kain-kainan, dan ini bahan keras, dan ada cup holder 1 dan tempat naruh tisu magic. Ini ada keren-kerenan warna silver ya, bukan chrome. Kunci tutup kuncinya unik di sini. Dan apalagi dah di sini ada gantungan buat kalau nyonya lagi belanja, dan sayangnya nggak ada kantongnya kayak gini sebelah sini, dia cuman gantungan aja. Lumayan lah mobil ini. Ini ada monitor buat nonton film di sini. Jadi lumayan kalau sambil tiduran ya. Nah, bisa sambil nonton film apa gitu, pokoknya nonton film lah. Nyaman banget mobil ini. Oke, untuk keluarga. Bagasinya seperti itu apa? Kita lihat bagasinya. Kita coba buka bagasinya. Bagasinya luas, tapi bangkunya ada kakinya ya. Kalau untuk row belakang sama kayak Luxio ada kakinya, tapi ini lebih oke lah, kakinya ada pembungkusnya, nggak kayak Luxio. Kalau Luxio kan besi gitu kan ya. Tapi ini ada kakinya, tapi bagasinya ini luas, bisa buat tidur anak SMP masuk sini. Kita lihat bawahnya juga luas. Ini bisa buat nyulik anak sekolah SD. Anak SD bisa diculik, dimasukin ke sini. Di sini ada tempat peralatan, ada dongkrak, dan kunci-kunci ada di situ. Lumayan, dan sini ada lampu-lampuan buat kalau yang nempatin tempat duduk di sini gak kegelapan. Dan ini ada gantungan buat jaring, biasanya jaring ditaruh belakang sini, cuman ini lagi gak dapat karena lagi efisiensi. Luas banget mobilnya, bagasinya. Bisa buat 1, 2, 3, 4 galon, cuman bisa nambahin tas lagi. Kita tutup. Sementara itu dulu, overall mobil ini kalau menurut gua untuk keluarga itu oke banget, luas banget, dan sangat cocok untuk keluarga, terutama keluarga yang besar. Bukan keluarganya banyak ya, tapi keluarga orangnya besar-besar, karena mobil ini luas banget. Secara tampilan luar, dalam, aksesoris dan segala macam, mobil ini sangat-sangat baik. Bukan sangat-sangat baik lah, jangan sangat-sangat baik. Kalau sangat-sangat baik itu kesannya gimana gitu. Interiornya bagus dan cocok lah untuk keluarga muda. Nggak cocok sih untuk keluarga muda, untuk keluarga tua. Gimana tuh kalau keluarga tua? Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan terus dukung channel kami, biar channel kami berkembang, biar bisa menjadi lebih baik lagi. Dan jangan lupa juga untuk like video-video kami, dan share ke teman-teman kalian untuk menginformasikan tentang otomotif di Indonesia. Walaupun banyak yang lebih baik, tapi kita akan berusaha untuk menjadi yang paling baik. Sampai jumpa di lain video selanjutnya. Jangan lupa juga nonton video kami yang Toyota Foxy. Linknya kita taruh di deskripsi. Dan salam otomotif.